Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan ini Tuhan selalu memberikan kesehatan dan keberkahan hidup untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membabar salah satu jenis pusaka sepuh peninggalan leluhur Nusantara yang termasuk istimewa. Kenapa istimewa? Karena banyak hal yang akan kita bahas dalam pusaka ini ya. Yang pertama dilihat dari segi warangka. Ini jenisnya adalah warangka bentuk gayaman. Nah, jenisnya gayaman Solo. Seperti ini ya. Kayunya adalah kayu timo. Kita akan buka pusaka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pusaka ini menurut saya sangat istimewa ya. Bagi ya sahabat-sahabat semua yang bisa deteksi energi jarak jauh, silahkan. Yang pertama pusaka ini yaitu jenisnya kelengan ya. Jadi pusakanya itu memang warna hitam seperti ini. Kelengan itu apakah tidak ada pamor? Sebenarnya ada pamor, tetapi karena tempaan yang begitu mendalam ya, begitu luar biasa, bahkan dikatakan kelengan itu adalah puncak spiritualitas seorang empu ketika menempa pusaka. Kehebatan dari empu ketika menempa pusaka sehingga pamornya itu sudah menyatu dengan bilahnya menjadi kelengan. Yang istimewa lagi di sini ini untuk gonjonya ini ternyata gonjo pamor. Jadi bilahnya keleng, gonjo pamor. Kemudian berikutnya yang unik juga ini ada di kembang kacangnya ini ya. Nah, ini. Kemudian jenisnya ini termasuk pusaka yang paling diburu. Apa? Yaitu sengkelat lok 13. Kita coba hitung loknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas 13. Jadi masih utuh ya pusakanya. Lok 13 dengan rincikan yang sangat istimewa. Bagian sorsoran terlihat sangat jelas. Ya, dan yang tambah unik di sini ini kita lihat ini bilahnya itu sangat tebal. Ya, jadi gigir sapi ini sangat tebal ya. Biasanya sengkelat itu tipis-tipis gitu ya. Ini sangat tebal. Kenapa tebal? Karena ini adalah pusaka dengan tangguh wengker. Tangguh wengker itu ya sebagaimana namanya itu mirip dengan kata angker ya. Memang Kerajaan Wengker dulu yang ada di Ponorogo itu terkenal sebagai kerajaan yang angker. Luar biasa angkernya. Nah, ini termasuk jenis pusaka dengan dapur wengker. Kita bisa lihat di bagian pijetan, kemudian tikel alis, kemudian sogokan rangkapnya, kemudian serawean, kemudian grenengnya ini ya. Terlihat masih sangat utuh sekali dan menurut saya ini istimewa dari segi garap maupun istimewa dari segi esoterinya. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba untuk memvideo dari dekat ya, lebih terang lagi bagaimana pusaka dengan dapur sengkelat Lok 13 dengan tangguh wengker ini. Terus ikuti penjelasan kami. Sahabat-sahabat kajian budaya, kita lanjutkan pembahasannya. Kita lihat pusaka ini bilahnya hitam. Ketika diwarangi nampak hitam semua pusaka ini, sehingga dinamakan dengan keris pusaka dengan jenis kelengan, artinya hitam semua. Keris ini jenisnya adalah sengkelat luk 13.
di mana keris sengkelat itu adalah keris yang sangat populer, apalagi dengan tangguh wengker, termasuk tangguh yang jarang dijumpai dalam keris pusaka. Ditambah bilahnya geger, artinya berarti bilahnya ini sangat tebal, bagian tengah itu semakin menebal. Kemudian pusaka dengan dapur sengkelat Luk 13 ini, jika kemudian kita babarkan bahwa yang pertama keris sengkelat Luk 13. Sengkelat itu artinya adalah, ada yang menjelaskan sengkeling hati atau hati yang marah, sengkel, karena sesuatu yang berada di luar keinginan hati atau kesesuaian antara harapan dan keadaan, maka menimbulkan semacam kesenjangan. Ada desalan dan desain yang tidak sesuai. Kesenjangan inilah yang dirasakan oleh masyarakat era Majapahit pada waktu itu, sehingga memunculkan adanya keris pusaka dengan dapur sengkelat. Di sini berarti antara harapan masyarakat dengan penguasa pada waktu itu tidak sama. Terjadi ketimpangan baik di wilayah manapun yang berada di Majapahit, sehingga pada akhirnya kerajaan Majapahit itu banyak yang memisahkan diri kerajaan-kerajaan kecilnya, hingga menumbuhkan perpecahan, peperangan saudara dan lain sebagainya. Keris dengan dapur sengkelat ini sebagai simbol perjuangan masyarakat yang menginginkan sebuah keadilan, menginginkan adanya perubahan besar dalam tatanan kerajaan Majapahit. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika kemudian Sunan Kalijaga memesan kepada Empu Supo untuk dibuatkan keris dengan dapur sengkelat, kemudian diberikan kepada Prabu Brawijaya V. Sebenarnya awalnya keris yang dipesan atau senjata yang dipesan oleh Sunan Kalijaga itu tidak berbentuk keris. Awalnya yang diinginkan oleh Sunan Kalijaga, tetapi pada akhirnya yang jadi adalah keris yang digarap oleh Empu Supo. Keris inilah yang akhirnya diberikan kepada Prabu Brawijaya V yang dikenal dengan nama dapur sengkelat. Yang keris inilah yang pada akhirnya dianggap sebagai keris pusaka sakti yang mampu menandingi kehebatan dari keris dengan dapur Kiai Condong Catur yang sedang membuat geger yang ada di Majapahit. Diceritakan keris Condong Campur itu naik ke atas kemudian membuat bencana. Ini cerita rakyat yang bisa didengar dan biasa tertulis dalam buku-buku perkerisan. Akhirnya keris Kiai Condong Campur ini yang membuat wabah gegernya di masyarakat Majapahit ini diperangi oleh keris Kiai Sengkelat, dan kalahlah Kiai Condong Campur itu. Inilah yang pada akhirnya juga menjadikan keris pusaka dengan dapur sengkelat ini sangat masyhur karena cerita mistisnya. Namun sebenarnya di balik cerita mistis tersebut ada berbagai macam tujuan yang ingin disampaikan, termasuk selain makna sengkelat itu sendiri, kita bisa melihat Luk 13 yang ada dalam
pusaka ini, Luk 13 itu memiliki makna tingkatan paling tinggi dalam Luk pusaka. Artinya ini adalah pusaka dengan Luk paling tinggi dalam hitungan Luk. Setelah 13 itu nanti sebenarnya masih ada Luk 15, 17 dan lain sebagainya, namun itu merupakan keris-keris pesanan khusus yang dinamakan dengan dapur Kolowijan. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, makna 13 dalam Luk 13 ini juga memiliki makna welas asih, telulas. Telulas berarti makna welas asih kepada siapapun juga, kasih sayang. Dalam agama disebutkan ar-rahimu yarham irhamu man fil ard warhamu man fis sama. Kita harus memiliki welas asih kepada siapa saja, apa saja yang ada di muka bumi ini. Dengan welas asih tersebut, maka Tuhan pun akan memberikan welas asih kepada kita. Makna dari huruf 13 dalam keris pusaka ini juga memberikan makna las-lasaning urip atau akhir dari kehidupan umat manusia. Artinya umat manusia itu pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan, maka kita harus mempersiapkan seluruh amal ibadah kita untuk menuju kepada Tuhan. Jangan sampai kemudian menjadikan dunia sebagai puncaknya, artinya final dari kehidupan kita, karena setelah dunia masih ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sahabat-sahabat kajian budaya, jika kemudian kita melihat keris pusaka ini memiliki tangguh wengker. Tangguh wengker itu termasuk tangguh kerajaan kecil yang berada di Ponorogo. Keris-keris Ponorogo wengker biasanya itu memiliki bilah yang tebal, geger sapi, kemudian pusakanya juga terkenal sangat wingit. Karena keris dengan tangguh wengker pada waktu zaman era kerajaan Majapahit merupakan wilayah yang sangat ditakuti. Banyak orang-orang sakti yang ada di Wengker. Sekarang saja bisa kita lihat Ponorogo itu adalah wilayah kebudayaan yang luar biasa, antara lain reok Ponorogonya. Kemudian ada warok-warok yang memiliki kesaktian, baik kekuatan secara fisik maupun kesaktian secara batiniah. Memang budaya seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu era kerajaan Wengker. Dan inilah keris pusaka dengan dapur Wengker. Pada waktu kerajaan Majapahit dulu, Wengker ditakuti karena banyak sekali orang-orang sakti, termasuk juga baik itu banyak orang yang baik maupun orang-orang yang kurang baik, atau para berandal-berandal, para orang-orang yang suka membuat kerusakan. Namun bukan itu sebenarnya yang kita lihat. Yang kita lihat adalah jenis pusaka dengan dapur dan pamor yang langka. Ini adalah salah satu keris pusaka yang sangat layak untuk kita jadikan sebagai keris ageman dan koleksi kita, sebagai sarana untuk mencintai hasil karya para leluhur kita yang luar biasa, yang mana keris pusaka ini harus kita banggakan karena juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai pusaka peninggalan leluhur Nusantara yang harus kita jaga. Terima kasih, salam budaya.